الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustazah Mona yang tadi sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 216. Pemirsa, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia buat Anda yang baru bergabung. Dan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 216 yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahir Muhammad Soleh. Fadhal Ustadz. Baik, terima kasih Bang David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Tadi kita sudah sama-sama menyimak, mendengarkan dari qari'ah kita surah Al-Baqarah ayat 216 bahwa dalam surah ini, ayat ini mengisyaratkan bahwa secara zahir ayat adalah diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Padahal ia adalah sesuatu yang dibenci. Tetapi maknanya adalah ketika ada sesuatu yang dibenci ini memiliki nilai kebaikan. Begitupun juga sebaliknya. Boleh jadi ketika mencintai sesuatu padahal itu adalah yang belum tentu baik buat kita. Dan Allah lebih mengetahui dan sedangkan kalian tidak mengetahui. Dari ayat ini bisa kita jadikan sebagai kaidah dalam keseharian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan dan ketentuannya untuk kita semuanya. Ibu-ibu bersyukur tidak mempunyai sekarang suami? Alhamdulillah. Bapak-bapak bersabar atau tidak memiliki istri yang sekarang? Nah, Ketawanya agak aneh Bapak. Nah, Bapak bersabar gak? Pak, serius nih coba ditanya lagi ulang Pak. Gimana Ustaz? bapak-bapak bersabar tidak dengan istri yang Allah anugerahkan kepada bapak sekalian? Alhamdulillah. Nah gitu dong jawabnya tadi. Ini. Sabar, ibu-ibu langsung nongong. Awas lo salah ngomong lo ya. Padahal Ustaz tanya. Terima kasih. Artinya apa? Bahwa ketetapan yang Allah berikan kepada kita wajib harus kita syukuri. Boleh jadi ada kekurangan dalam pasangan kita, itu adalah hal biasa. Boleh jadi ada kelebihan, itu wajib kita syukuri. Maka bersabar dan bersyukur ini harus selaras ketika kita mau menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kenapa? Bagian dari keimanan dan ia adalah bagian dari arkanul iman, yaitu mengimani kepada qada dan qadar Allah, khairuhu wa syarruhu, baik ataupun buruknya. Seringkali maaf, ada orang yang ekspektasi berlebihan.
punya harapan, punya cita-cita. Tetapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan faktanya. Apa? Dia malas, dia tidak bersyukur, dia mengeluh. Dan begitu banyak sikap negatif disebabkan karena ketidakpuasan terhadap apa yang menjadi hasilnya. Padahal yang Allah lihat apa? Prosesnya itu sendiri. Mujahadah. Nggak ujuk-ujuk dong. Misalkan kita kemudian mengimani, tiba-tiba sebelumnya kita kemana saja. Ingat Allah pas lagi masa susah. Ingat Allah pas waktu susah aja. Pas waktu senang kemana? Ingat siapa ibu? Kalau senang ingat siapa? Harusnya ingat Allah. Maka ada riwayat ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah sungguh sangat luar biasa. Apa yang harus kita jawab? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, sempurnalah seluruh kebaikan-kebaikan. Itu kalau kita sesuai dengan harapan dan cita-cita kita. Tapi sebaliknya, kalau tidak sesuai dengan harapan, gambaran, ekspektasi kita, apa jawabannya? Tetap sampaikan, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala seluruh kondisi apapun. Agar apa? Agar kita ini harus mampu menjadi sabar dan bersyukur terhadap ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Maka misalkan kita punya pilihan, anak kita harus A, B, C. Tiba-tiba tidak ada yang masuk sama sekali. Lantas apa? Jangan sampai kemudian larinya kita berputus asa. Na'udzubillah min dzalik. Ketika pintu ini masjid tertutup, apakah ada jalan keluar? Ada. Kalau tidak dari kanan, ya dari kiri. Kalaupun tidak dari depan, ya dari belakang. Kalaupun tidak dari atas, dari mana? Dari bawah. Ada cara, yang penting bagaimananya kita bisa menjemput takdir itu dengan usaha kita agar kita bisa mendapatkan takdir yang terbaik, yang apa yang kita upayakan tentunya seluruhnya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadilah kita menjadi hamba Allah yang mengimani kepada ketetapannya. Agar apa? Agar kita hati ini tenang, agar lapang dada, agar kita istiqamah. Boleh jadi Allah memberikan kepada kita satu musibah yang di luar sangkakan kita. Maka sejatinya itu adalah ujian sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil imtihan yukramul mar'u au yuhan. Dengan ujian manusia akan diuji dalam dua hal. Apakah ia akan menjadi mulia ataukah akan menjadi hina. Inilah yang harus tegas dalam diri kita. Tumbuhkan keimanan dalam kita. Keimanan dalam keseharian kita, kehidupan kita, ajarkan kepada anak-anak kita, yang laki, yang perempuan, ingatkan mereka kepada Allah, iman, bil qada wal qadar. Ketetapan yang Allah berikan kepada kita adalah ketetapannya yang terbaik. Tapi jangan kemudian kita berpasrah saja tapi tanpa ada usaha maupun upaya. Kita ingin anak kita soleh, ya gak bisa diam aja, nyerahin ke guru ngaji. Beres, nggak bisa. Sampai ke rumah main HP lagi, lihat TV lagi, main apalah dan lain sebagainya. Yang menyebabkan lalai daripada yang meningkatkan keimanan ngajinya dan lain sebagainya. Ini penting karena peran orang tua adalah, jangan lupa, sebagai sekolah yang pertama bagi anak-anak. Apatah lagi ibunda adalah sebagai sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Jadi peran penting inilah yang harus kita tumbuh kembangkan, sekalipun Bapak Ibu sekalian bukan berlatar belakang pesantren, tapi kaitan belajar ilmu agama. Tidak ada kata alasan terlambat, tidak ada alasan untuk tidak mau, harus mau. Dan jangan lupa kaitan dengan belajar ilmu agama dikategorikan
adalah sebagai ilmu fardu ain yang harus kita pelajari dengan ilmu agama, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentuk cinta itu adalah menjadikan apa? Menjadikan kita semakin sayang dengan diejawantahkan dalam ibadah kita, salat kita, zikir kita, husnul muamalah, berinteraksi dengan baik tetangga kanan kiri kita. Semuanya kenapa? Karena berlandaskan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya bagi kita, ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ilmu agama. Darinya menjadikan iman kita tumbuh subur. Manusia seringkali terjatuh, iya, terjatuh dalam kealpaan maupun kesilapan. Karena disabdakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Mereka yang jatuh ke dalam terperosok dalam dosa, dan setiap manusia ini terjatuh, ya. Bani Adam terjatuh dalam melakukan kesalahan, tetapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Iman itu bertambah kalau kita dekat dengan Allah, ibadah terus menerus, sholat 5 waktunya tidak ketinggalan, sholat sunnahnya apalagi, puasa sunnahnya Senin Kamis, Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Itu iman akan terus meningkat. Tapi dalam kondisi tertentu dia akan jatuh. Wal imanu yangkus, kenapa berkurang? Bimaksiati, karena maksiat kepada Allah. Coba kalau yang maksiat mah hatinya tuh gelisah, gundah gelana, teu pararugu lah kalau kata orang Sunda mah. Gak bisa ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain gak enak, mau begini gak enak, mau ketemu orang serba salah. Nah berarti ada sesuatu dalam hati kita, maka segeralah fafirru ilallah, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kiranya ibu bapak sekalian senantiasa menjadi orang tua yang hebat dan juara menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomongin keimanan, kelihatan banget deh jamaah di masjid ibadillahi sholihin. Wajah-wajah orang beriman semuanya. Pada saat ngomong iman saya ngeliat ibu yang di pojok sono, saking berimannya, matanya terpendam, kepalanya menunduk gini-gini. Terpejam dan menunduk begini, ya Allah. Pas sebelah temennya nyolek, enggak gue dengerin. Kata. Itu lagi tanda-tanda lagi nyerap ilmunya ya Bu ya. Lagi nyerap ilmunya, iya. Ibu, Bu, Pak. Iman nih Pak Ustadz, Pak Kiai, kadang orang suka bilang, apa sih hubungannya antara keimanan sama ibadah? Banyak orang lihat atau tolok ukur kita, orang yang rajin ibadah lah adalah orang beriman. Tapi punten banget, gak sedikit orang yang kelihatannya rajin ibadahnya, tapi akhlaknya kok jauh banget. Hobinya maaf banget, masih ngomongin orang ya, langsung bener. Ngajinya rajin, ngerumpinya jalan terus ya. Di sini nggak ada ya Bu ya, nggak ada ya. Nggak ada. Sono. Apa sih hubungannya antara ibadah, keimanan dengan akhlak? Silakan Kiai. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seringkali banyak di antara saudara-saudara kita, bahkan mungkin termasuk diri kita sendiri, yang melaksanakan ibadah hanya sekedar bara'atum minadz-dzimmah, sekedar menggugurkan kewajiban. Asal udah sholat, hop dah beres. Keluar dari masjid, kembali ke semula. Padahal sopnya paling depan.
Padahal datangnya paling duluan. Tapi keluar dari masjid kembali ke semula. Ini ada apa? Jangan sampai punten sekali lagi, jangan sampai sholat hanya sekedar kemudian masuk waktu sholat, sekedar sholat. Sudah, hanya sekedar saja, yang penting saya sudah sholat. Tetapi tidak meresapi makna di balik sholat itu sendiri. Bahkan kalau kita mau menyadari, menginsafi, bahwa sholat itu kan tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, menjaga kita agar jangan sampai berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan. Nah, berarti ada apa? Jangan-jangan sholat kita bukan karena Allah. Jangan-jangan sholat kita karena pengen dilihat sama tetangga sebelah. Oh, biar oh si bapak itu mah rajin ke masjid, alhamdulillah. Ya, kalau sekedar hanya mendapatkan pujian, ya sudah dapatnya itu aja pahalanya, wallahu a'lam. Nah, ini pentingnya ibu bapak sekalian. Jadi niat itu wajib kita ditata, diperbarui. Gimana caranya Ustadz memperbaiki niat? Caranya adalah bahwa dari rumah kita sudah bismillahirrahmanirrahim, nawaitunya harus panceg. Diniatkan, saya menghadiri majelis taklim di Masjid Ibadillahis Sholihin karena Allah, bukan karena pengen di syuting. Ayo, ibu-ibu karena Allah apa karena pengen di syuting? Serius. Perbaiki kembali niat kita, tajdid niat kita. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu sekalian adalah mengharapkan magfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, alhamdulillah Ustadz. Itu ilmu yang bermanfaat buat kita ya Bu ya. Jadi senantiasa lurusin nih niat, karena orang yang beriman itu yakin sama Allah, mendasari semua kegiatannya karena Allah. Kalau ada orang muji, ada perasaan seneng, wajar nggak? Wajar. Tapi buru-buru bilang dalam hati. Bilang dalam hati apa? Astagfirullahaladzim. Kalau ngerasa ujub bangga muncul, bilangnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar setannya pergi. Jadi nggak ujub sama ibadahnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dilurusin, bisa termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Mau ngaji lagi Bu? Mau ngaji lagi ya? Oke, terima kasih banyak Ustadz ilmunya. Sama-sama. Nanti setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Dan buat Anda pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tentunya hanya di sini, di mana? Di Cahaya Hati Indonesia.